Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Boys, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Terima kasih saya ucapkan bagi yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Boys. Channel ini juga bertujuan untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Boys akan menayangkan dialog lintas iman, di mana seorang pendeta Luga Tambunan, beliau yang mengaku sebagai nabi bagi umat Kristen tentunya, berargumen siapapun umat Kristen yang tidak mempercayainya sebagai nabi atau rasul, maka umat Kristen tersebut akan masuk neraka. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Wanes masuk kerajaan surga nggak? Enggak, karena beberapa Wanes itu menolak nabi dan rasul ya. Patokannya kalau masih menolak nabi udah masuk neraka, itu doang. Oh, jadi yang menolak lu, Kristen yang menolak lu semua masuk neraka? Iya, betul. Waduh, kacau. Nah, tuh Malikil mesti bertobat, lo harus menerima dia sebagai nabi. Iya, Malikil. Iya, makanya kan gue udah bilang kemarin aja si Metatron dari Ortodok dia bilang apa sama gue, bang, gue percaya sama lo bang, memang nabi itu masih ada kok. Itu dibilang dulu. Masalah tuduhan Lailuga tentang Wanes, siapa yang Wanes itu loh. Intinya gue nggak ngeliat Wanes. Lu percaya nabi nggak masih ada, lu percaya rasul nggak masih ada. Kalau lu nggak percaya bahwa nabi udah berakhir, udah lo fix lah lu ke neraka, daftar diri lu ke Lucifer, mumpung masih ada pendaftaran. Tapi saya kalau saya melihat ya, kemarin di SMS malaikat penjaga banyak nabi palsu katanya begitu. waduh, Kita udah ribuan kali, lu baru sekali di SMS udah GR, itu udah bolak-balik udah ribuan kali, udah ribuan orang dibawa ke sono, para pendua-pendua siapaan, para penginjil itu teman-teman gua semuanya. keren Malikil. Lu baru di SMS kali udah GR. Keren Malikil, nggak perlu jadi bangke, nggak perlu dicabut rohnya, cukup dengan SMS komunikasi sama malaikat selesai. Oh enggak gitu, lu cara berpikir lu gimana sih? Oh di SMS orang dia aja ngomong bohong kok, dia itu udah dibohong tuh. Kok bohong? Bercanda pun bohong itu dosa loh. Kalau Bercanda, bohong itu dosa. kalau Bercanda lu bohong, bercanda aja, iya. jangan pakai ada bohongnya. Kalau lu bohong boleh. Kalau kita udah bohong, itu Roh Kudus udah mundur. Karena Roh Kudus mati. Nggak mungkin Malikil nggak masuk surga. Kan dia percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nggak Iya, mungkin. tapi kan dia ini ibarat kata jatuhnya 378 pasal penipuan, kayak uang palsu. Dia percaya Yesus Tuhan, tapi nolak semua apa yang ada di dalam Yesus. Nabinya ditolak, rasulnya ditolak, itu kan namanya nipu. 378 pasal penipuan. Siapa yang menolak? Nggak ada yang menolak kok. Oke, lu percaya nggak kalau gua nabi? Percaya Malikil percaya Ya. mana? Kalau Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus itu nabi, rasul, raja. Kalau Lailuga, saya percaya Lailuga nabi, tapi nabi palsu begini. Nah, udah senang aja lo sama keluarga lo. Udah fix itu udah fix. Karena kalau dia punya Roh Kudus, dia nggak akan berani ngomong seperti itu. Karena kalau dia punya Roh Kudus, dia nggak akan berani ngomong seperti itu. Bro Luga, bagi Malikil, Saya Luga ini nabi, saya percaya, tapi nabi buat konten. Saya buat orang Kristen, saya percaya Luga itu nabi, menunjukkan jalan yang benar. lo gini Iya. Luga. Kalau Malikil percaya Luga nabi, dia masuk neraka. Luga sebaliknya. Ya kan gue udah bilang, nanti kan dilihat kan dari kesaksiannya. Kita udah ribuan kali ke surga. Kalau dia kan belum pernah. Wanes ada yang ke surga nggak? Nggak ada. Siapa? Si Mikana. Emang apa Mikana dibaptisnya dulu? Bahasa roh aja nggak bisa. Gimana? Siapa Wanes yang udah ke surga? Waduh. Ada nggak? Semenjak lu jadi Wanes, ada nggak orang-orang Wanes yang ke surga? Ada nggak orang-orang Wanes yang ketemu Tuhan? Nggak ada. Nah kalau gue habis gue baptis, orang langsung didatangin Yesus kemarin. Ya, Si dokter Utara Barat gue baptis di kolam renang, langsung didatangin Tuhan Yesus. Lalu apa? Ngajar sono ke orang juga. Kalau Katolik masuk nggak kerajaan surga?
Udahlah langsung aja langsung. Itu jalan tol udah. Jalan tol kemana? Lautan api. Kalau waktu lu di surga sama di neraka lu ngeliat Musa gak Musa? Di surga, Musa itu jadi tempat khusus para nabi itu ada tempatnya khusus. Itu nabi-nabi semuanya tuh. Nah, kalau yang di 24 tahta itu ratu-ratu. Kalau Nabi Muhammad di surga ya tahta yang mana Nabi Muhammad? Berani kalau jawab, coba. Siapa? Kalau Nabi Muhammad ada di mana? Tidak ada di 24 tahta itu, nggak ada. Enggak, maksudnya ada di udah direkam surga, lu. ada di neraka. Direkam lu ini, hati-hati lu galuh. Direkam lu. Jadi suara air Ya, apa sih ini? pokoknya yang kita lihat di 24 tahta itu nggak ada. Itu cuma 24 rasul muridnya itu. Bapung mute dulu Bapung. Waduh. Pertanyaannya gini, Bang Billy. Musa ada nggak di surga apa di neraka? Lu bilang ada di surga. Nggak ada. Nabi Muhammad lu lihat di neraka apa ada di surga? Hati-hati lu ga lagi Ya. bicara sama Bang Billy lu. Begini loh, nanti teman-teman ini nanti tersinggung, intinya yang pasti yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Nanti ngambek loh mereka ini loh. Jadi intinya yang ada di 24 bukan tahta itu masalah adalah ngomong 12 nanti kalau lu main ke Cirebon nggak ditraktir KFC lagi sama Reski. Ya intinya begitulah, yang menolak Yesus semua di neraka semuanya itu aja. Itu belum dijawab itu nabiku. Itu menolak Nabi Muhammad ada di mana? Di sebagai surga nabi atau masuk di neraka enggak? Menolak Lailuga nabi masuk neraka enggak? Betul. Oh, betul. Waduh. Karena begini Malikil. Begini Malikil. Lailuga itu selevel dengan Tuhan Yesus begitu loh? Atau gimana? Begini loh Malikil. Oke. Tuhan itu berkerajaan, ya. Tuhan itu berkerajaan. Dia tidak main sendiri. Tuhan itu menjalankan kerajaannya dengan 5 jawatan, rasul, nabi, guru, gembala. Dan kelima jawatan ini harus saling bergandengan tangan, nggak ada saling sikut menyikut gitu loh. Nah, gua sebagai nabi dan rasul itu gua diterima oleh gereja karismatik. Makanya ketika gua masuk ke gereja karismatik, gua dikasih khotbah, gua disambut dengan luar biasa gitu. Nah, kalau ada orang seperti lo yang ngaku guru, tapi dia tidak link dengan rasul-rasul dengan nabi dan Tuhan, berarti lu guru palsu. Karena yang namanya nabi-nabi itu harus selalu bergandengan tangan dengan guru, gembala, penginjil, itu bergandengan tangan. Kalau dia tidak bisa bergandengan tangan, justru dia malah saling menyalahkan, berarti lu bukan bagian dari kerajaan Tuhan. Karena gue sendiri itu link dengan yang lain, nggak bisa gue terpecah belah. Oke, yang saya Terus tanya, yang mengangkat nabi itu siapa Bang Luga? mengapa orang menolak Lailuga sebagai nabi masuk neraka? Alasannya apa? Apakah Lailuga itu Begini. setara dengan Tuhan Yesus atau gimana? Nah. Bukan. Kan Yesus bilang, barang siapa menolak orang yang kuutus ini, dia menolak aku. Barang siapa menolak aku, yang menolak Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengutus gua untuk menyampaikan misalnya tentang surga dan neraka, dan lo nggak percaya malah menuduh palsu, wajar lo dibakar. Apalah, kan wajar banget. Gua kan diutus oleh Tuhan. Gue dipersiapkan dari kandungan jadi seorang hamba Tuhan, jadi rasul. Tiba-tiba gue ketemu lo yang namanya katanya guru pengajar Alkitab baru kemarin sore, ya. Secara level juga lo masih di bawah gue, jam terbang gue. Tapi lo bisa nolak gue, berarti lo kan sayur banget lo. Oke. Durhaka banget lo. Oke, yang saya pertanyakan, levelnya Lailuga dengan Tuhan Yesus itu sama atau beda itu loh, sehingga Gue rasul, bos gue Pinopi, beda dong. Gue rasulnya doang, bos gue Pinopi. Bentar, dengar baik-baik. Mengapa orang menolak Luga itu bisa dibuang ke neraka? Alasannya apa? Lagian Karena yang gue bawa ini ada. Sebentar dulu. Oke. Bentar dulu. Lagian yang disampaikan Lailuga itu tidak alkitabiah, semua ngarang, halusinasi. Apa dasarnya gitu loh? Nah, lo kan mengatakan yang gue sampaikan kan halusinasi. Sementara gue berdoa Tuhan Yesus datang pakai jubah emas, ya. Gue berdoa di lantai 22 Tuhan Yesus datang pakai jubah emas. Gue berdoa di kamar 7 malaikat datang dan berbicara sama gue tentang kebenaran Injil dan tentang apa yang gue sampaikan. Ketika gue sampaikan itu sama lo menolak gue, lo malah menuduh gue adalah halusinasi. Padahal Tuhan Yesus nemuin gue berkali-kali. Wajar nggak lo dibakar? Wajar banget.
Udah lu kalah level, siapa namanya Malikil ngana kalah level. Dia udah ketemu sama Kalau kesaksian Lailuga bukan halusinasi, apa pembuktiannya coba? Iya, makanya kalau lu belum bisa membuktikan juga, setidaknya lu diam. Oh, gue berdoa dulu deh Bang Luga. Gue mau tanya Tuhan, gue mau ambil 2 puasa 40 hari supaya gue bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Ini enggak, makan babi aja lo hajar terus. Gini, Lailuga, saya tidak petantang petenteng sebagai guru, sebagai rasul, sebagai enggak. Ya, makanya tidak ada beban pembuktian. Tapi Anda petantang petenteng, nabi rasul, ya bahkan guru apa semua selevel lah, bahkan orang yang tidak percaya menolak kamu masuk neraka. Itu pembuktiannya apa? Kalau tidak ada pembuktian kan halusinasi namanya. Ya. Kan gua sering melakukan tanda-tanda mujizat, sudah hampir ratusan dan puluhan kali gua ada mujizat dan gua membuktikan bahwa gua bisa ngusir setan. Sering terlalu sering. Habib Nanu aja kemarin habis gua tengking langsung berubah kok. Ya, kalau habis Nanu gua tengking langsung. Iya kan? Mujizat Sering pernah lu buat di sepanjang hidup lu apa enggak? Iya, mana ada videonya nggak? gua pernah mendoakan orang sakit kista sembuh. Gua pernah mendoakan orang yang nggak bisa bicara sembuh. Videonya. Iya, sekarang kan semua kan nggak harus divideoin. Ketika zaman dulu waktu belum ada handphone, juga banyak gue nyembuhin orang. Itu namanya subjektif. Nanti subjektif itu jatuhnya bisa halusinasi, gitu loh. Iya, makanya kan gue udah bilang, kalau lo belum bisa membuktikan gue secara 100%, lo jangan bilang dulu nabi palsu. Lo harusnya berada di posisi si Samuel yang abstain, artinya dia diam, nggak langsung nuduh orang nabi palsu. Ketika lo belum bisa membuktikan, artinya Tuhan nggak ngomong sama lo. Samuel, mungkin Samuel pilih cara damai. Kalau saya nggak mau dengan nabi palsu. Iya, tapi menurut gua ketika udah banyak kok beberapa pendua bernubuat sama gua, dia bilang orang banyak menolak engkau, tapi semua yang menolak kau itu tidak akan pernah berbuah dan tidak akan pernah popularitasnya naik gitu. Tuhan ngomong kayak gitu, beberapa pendua ngomong sama gua, bernubuat sama gua. Setiap yang menolak, sebentar. Tuhan bilang sama gua gini, sebentar dulu. Mulut Lailuga itu suka memaki orang. Saya rasa itu memang ciri-ciri nabi palsu itu. Nggak ada lu. Itu bukan memaki, bro. Nabi itu di sini memaki lo dari tadi. Itu bukan memaki. Kalau misalnya gua bilang lo keturunan Beelzebul, itu memang ada ayatnya. Ketika Rasul Paulus menengking roh jahat di guru palsu, dia bilang, hei anak iblis, digituin kok. Itu bukan memaki. Kecuali gue bilang lo anjing, babi, itu memaki. Tapi kalau gue cuma bilang lo hanya sebatas lo anak iblis, anak setan, itu wajar karena Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus juga bahasanya begitu. Memang keras, semua nama nabi itu keras bahasanya. Beda sama pendeta. Kalau pendeta lo pasti dielus-elus. Kalau sama gue hajar habis lo, gue sikat lo gitu. Kalau beda, spiritnya beda. Kalau memang Lailuga itu nabi, pasti kan sudah tersiar kabar kayak pendeta Andi Simon. Nah itu kriterianya kan sudah terkenal. Tidak terlihat aja tuh mau ngomong dulu dari masalahnya. Andi Simon belum viral, gue udah viral duluan. Bukan. Gue lawan Moko Ginta aja udah viral. Bukan. Masalahnya kenabian. Sebentar ya. Kenabian Lailuga itu tidak diimbangi dengan perbuatan Lailuga. Jadi sangat jauh dari kata mungkin Lailuga itu nabi maupun rasul. Jauh. Bukan lo yang menilai. Belum selesai. Bukan lo yang menilai. Lo aja nasihatin gue, lo aja orang nggak tahu kok. Lo nasihatin gue, lo aja nggak pernah tampil di dunia debat, cuma becongor doang lo cuma debat dia telepon. Gua udah ulang gua ada kemana-mana, debat di mana-mana. Lailuga. Makanya lu jangan keluar dari kata lu cuma dia telepon. Tidak aja gua udah pernah ketemu kok. Tapi kalau dari nabi dan bukan lo yang ngajar, lo aja. Gitu lo punya mujizat nggak? Nggak, gua tanya, lo ngebantahnya ada mujizat nggak? Saya bukan nabi. Saya bukan nabi. Iya, makanya karena lo adalah rakyat jelata, lo diem. Justru karena lo rakyat jelata, lo diem. Itu bukan kapasitas lo. Sekarang Lailuga open camp, buktikan Lailuga nabi. Buat sesuatu tindakan apa yang memenuhi kriteria nabi, coba. Open camp. Kayak orang gila. Lu siapa lu? Lu aja nggak ada mujizat nyuruh orang. Begitu. Ngapain lu nyuruh orang? Gitu. Kalau roh itu datang sama dia, baru bisa kejadian. Dia nggak bisa meminta roh itu datang. Kalau roh itu datang sama dia bisa. Gitu. Paham nggak sih?
Nah, takutnya yang Iya, lu kan sebagai pedagang, lu nggak bisa buru-buru orang, lu bukan dukun, bisa dibayar, bisa bikin tiap hari lu gua. Lalu Belzebul, lu udah pernah? Gua tanya sama lu udah pernah ketemu Belzebul belum? Saya berfirasat roh yang mendatangi Lailuga itu roh Belzebul. Banyak yang ngomong tahu, aduh, gua ini jadi hamba Tuhan sejak dari kandungan seperti Simpson. Lu tau Simpson kan? Dia dari Najir jadi perut mamanya udah jadi Najir. Gua juga begitu. Ketika mama gua hamil gua, Tuhan Yesus datang ke mama gua. Itu cocokmologi itu, Wah, cocokmologi sih Tuhan yang ngomong sama gua bajigur. Susah kali kau diajarin. Udah lah, diam aja lah, turun aja lo ngajar Yohanes lagi lo kesono biar masuk neraka lo. Namanya siskrovenia itu, orang yang punya kelainan. Siskrovenia lah, orang gua musir setan siskrovenia. Sini gua tangkil lo. Dalam Torah kan ada tuh tentang nabi palsu itu, jikalau apa yang dinubuatkan tidak terjadi, ya itu nabi palsu. Nah, kita lihat yang dinubuatkan sama Luga terjadi nggak gitu. Baru bisa dikatakan nabi palsu kalau itu nggak sesuai dengan. Akan terjadi kemarin seminggu yang lalu Udah diurapi dalam itu. Iya kan kita tunggu dulu dong, kan ini kan waktu masih panjang nih kan, jangan kita paksain sekarang kalau misalnya waktunya setahun 2 tahun lagi, tapi kemarin iya, maksudnya apa nubuatan kamu yang terjadi? Gue bilang gue udah 5 tahun. Loh, sebelum gue terkenal sekarang ini, dengerin ya, gue kan sekarang terkenal nih. Dari dulu gue udah dikasih tahu Tuhan bahwa namamu akan besar seperti nama-nama besar orang di bumi. Tuhan udah ngomong sama gue dan terjadi kan hari ini. Itu udah terjadi, udah banyak terjadi. Ada yang terjadi, ada yang belum terjadi, yang belum kita tunggu. Iya, Tuhan kan ya, lu nggak kenal Tuhan gua, Tuhan gua itu lahir berikanlah namanya. Tuhan yang mana? Tuhan yang kepala, Tuhan yang kepala, Tuhan yang mulut, atau Tuhan yang mana? Udah lo kebanyakan ngomong, Yesus aja sudah nemuin gua, lo belum pernah ditemuin Yesus, bajigur. Aduh, gimana sih lah ngomong lo? Kan di sini kita lagi bedah kasus. Ya lu kan ngomongin Tuhan yang mana? Tuhan yang lo sebut-sebut itu nemuin gua sering berkali-kali. Sementara lo yang lo tiap hari teriak-teriak lo nggak pernah ditemuin. Gini Manikil di mana dalil ayatnya bahwa Luga ini terindikasi nabi palsu itu di mana ayatnya? Jadi kita bisa mengerti. Oh iya, itu berbicara sembarangan. Itu ayatnya di mana? Ayatnya. Contoh ya kalau lo ditegur lo sakit hati, itu namanya bukan berbicara sembarangan, itu namanya dosa lo ketemplak, namanya nabi-nabi itu menegur dosa tuh sakit emang. Kalau lo gue bilang bersundal dengan Belzebul, itu memang nyakitin, tapi memang faktanya lo memang disundali sama Belzebul. Begitu ya. Dalam lo kita bisa melihat, lagi dipakai, lagi digenjot. Makanya lo keluar kayak begini. Itu orang yang mengatakan hamba Tuhan itu nabi palsu, itu biasanya udah digenjot. Coba jelaskan dulu. Hah? Bersundal dengan Belzebul itu gimana coba? Ketika gini ya, kata-kata menuduh hamba-hamba Tuhan nabi palsu sama seperti Yohanes Pembaptis, Yesus kan ahli-ahli Taurat itu kan menuduh Yesus adalah orang gila, menuduh Yohanes Pembaptis adalah nabi palsu. Kenapa ahli-ahli Taurat itu menuduh Yesus dan Yohanes Pembaptis nabi palsu? Karena ahli-ahli Taurat ini udah keburu dihajar boolnya sama si Belzebul, makanya keluarlah kata-kata itu. Kacau ini, masa perbohongan diomongin, berarti jangan-jangan ini bahaya. Emang iya suka main bol. Bukan, dia Yeskiel pasal 13 ya, mereka bertundal dengan zakar yang nggak nyambung. Dasar sekarang gua tanya, lu bahasa roh nggak sih? Lu dapat bahasa roh nggak? Gua tanya sama lu. Nggak, gua tanya dulu sama lo, biar gua cek dulu gimana lo. Lu tuh dapat bahasa roh nggak sih? Malikil gua tanya sama lo, lu dapat bahasa roh nggak? Malah ketakutan. Kan ketakutan kalau mau dibongkar dia. Ketahuan. Dasar argumentasi saya bersekutu dengan Belzebul itu contohnya apa? Kalau dasar lu nggak ada Roh Kudus, lu tidak punya Roh Kudus, makanya gua tanya. Tanda penuh Roh Kudus itu berbahasa roh, lu berbahasa roh nggak? Dulu. Kalau dasarnya hanya menolak Lailuga sebagai nabi, waduh, itu bukan itu aja.
Gua tanya sama lo sudah dibaptis selam dan lo sudah berbahasa roh belum? Aduh, kemana-mana ini Lailuga ini Nabi bukan kemana-mana, lu jawab aja. Karena orang kalau gua tanya lu udah dibaptis selam belum? Ini kemana-mana yang dibahas apa? Iya, ketakutan nih dibuatnya. Bukan, lu jangan takut, lu jawab. Lu jawab, gua tanya enggak. Lu jawab. Lu sudah dibaptis selam belum? Jawab. Lu jujur, jangan bohong iya, sama gua. relevansinya apa? Iya, lu jawab aja, lu udah dibaptis selam belum? Lu jangan muter-muter. Ini Ketakutan gue. Bil, turunin aja Bil. Seorang nabi. Lu nggak usah kemana. Jawab dulu pertanyaan gua. Jawab dulu tuh Lu jawab dulu pertanyaan gua. Lu udah dibaptis selam belum? Selam belum? Sudah. Terus? Oke. Surat baptisnya. Lu dapat bahasa roh nggak? Surat baptisnya. Aduh. Lu dapat bahasa roh nggak? Saya jangankan bahasa roh. Lu berbahasa roh nggak? Bahasa ayah dan neneknya roh saya bisa. Dia berbahasa Sangihe, dia. Itu. Kau dengar itu Lailuga. Lu bisa bernubuat nggak? Lu bisa bernubuat nggak? Bisa bernubuat nggak? Gini Lailuga, kalau seorang nabi itu berhikmat. Jadi ketika dalam berinteraksi itu mendidik, mengedukasi, bukan kayak Lailuga. Lari sana Bukan lari seperti itu. Gua tanya, ada nggak puasa di dalam diri lu? Lu bisa bernubuat nggak? Itu yang gua tanya. Aduh, saya bernubuat kemarin Tritunggal itu pasti bodoh terjadi. Kayak Lailuga juga. Itu namanya bukan bernubuat. Bajigur. Coba. Ya makanya kan lo kan segitu aja balik hidup lu kan hanya sebatas via TikTok aja, makanya lu nggak bisa. Kalau memenuhi kriteria Nabi, tolong dibuktikan secara lisan, ya. Lisanmu itu dibuktikan, bukan kayak lisan Lailuga dari ubi jalar merambat ke sana. Lu cuma membantah gua karena lo buat tegur dengan keras. Lu bilang gua bukan nabi cuma berdasarkan itu. Ya, karena lu nggak mau ditegur, lu takut kalau ditegur. Karena lu satu kali bilang lisannya lu nggak, itu dong bantahan lo untuk membuktikan seorang nabi itu begini. Nabi itu bernubuat. Ya, nabi itu bisa berbahasa roh, nabi itu bisa membuat mujizat, itu semua udah gua lakukan. Nah, lo bernubuat nggak bisa, berbahasa roh pun nggak bisa. Ada satu yang belum lakukan, Luga. Ada satu, kawin. Nah itu. Oh, bentar lagi gua nikah, sebentar lagi gua nikah. Iya, itu belum lakukan, kan pada itu loh. Nah. Iya, tapi kan artinya itu nggak jadi patokan dan ukuran. Justru kita itu fokus dulu kepada kerajaan Tuhan. Jadi gini aja deh, dari cara gini aja deh, dari cara si Malikul menjawab ini, cara menjawabnya ini nggak ada bobotnya omongannya nih ya. Dari cara Malikul menjawab saya ini nggak ada bobotnya nih, memang nih fix nih guru palsu nih anak satu. Oke, sekarang gini Malikil, waktu suara dari cara Malikil. Waktu suara Allah dari surga dia berkata, inilah anakku yang kukasih kepada jalan aku berkenan. Itu Bapak di atas, suaranya keluar seperti burung merpati, baru ada Yesus di bawah. Jadi itu bagaimana? Bapak sendiri Roh Kudus yang merupakan burung merpati dan ada Yesus di bawah. Itu bagaimana pemahamannya, Malikil? Oke, jadi dengarlah Luga ya. Jadi tidak ada teologi di dalam Alkitab seperti yang Luga ajarkan, teologi organ. Allah yang adalah roh, Tuhan yang adalah roh terdiri dari. Itu teologi kurang ajar, itu teologi organ itu. Jadi begini, Allah yang adalah roh, ya, ehad, ya, ehad. Ehad itu ehad itu kalau makna, bentar dengarlah Luga. Ehad itu kalau makna dalamnya, ehad itu dia satu. Itu makna dalamnya, paling dalam itu. Dia satu, ehad itu dia satu. Ada kata alif, dibumbui kata alif, jadi dia satu. Ehad. Kalau dibawa ke dalam Aramaik, hadu, dia satu. Itu makna dalamnya. Jadi dia itu keberadaannya apa? Alkitab memberi petunjuk. Kalau di kitab Kristen roh. Jadi roh itu bukan kayak pelangi Luga. Pelangi kan punya satu tuh, tapi 3 warna, merah, kuning, hijau. Roh itu nggak kayak pelangi, sehingga dibahasakan kayak Luga, teologi organ itu teologi kurang ajar. Nah, Allah yang adalah roh itu memenuhi alam semesta, ya, tidak terbatas ruang dan waktu.
Nah, ketika dia menjadi daging yang kita kenal Yesus, roh itu tetap memenuhi alam semesta. Nah, yang berbicara ya dia juga, bukan orang lain, bukan pihak lain. Itu Leluga. Jadi cobalah Leluga. Ya kan gue bilang, kitanya sudah ke tahta Bapa, kita sudah dibawa ke tahta Bapa, udah ketemu di depan tahta Bapaknya. Lu nggak usah ngajarin orang. Saudara tuh diajarin. Ini yang saya minta, Leluga, tolong kalau berbagi tentang firman Tuhan, ya, saya bukan dalam konteks mengajar ya, saya karena tidak boleh ada guru, hanya satu rabimu, yaitu Tuhan Yesus itu loh, Matius 23. Iya mengajar, kalau lu nggak pernah ketemu dia, ngapain lu ngajarin orang? Gue tanya sama lu. Kan saya bilang, lu pernah nggak ketemu Bapak? Leluga, saya tidak dalam konteks mengajar. Saya hanya berbagi, beda loh. Orang mengajar dengan berbagi. Iya, yang lo berbagiin salah. Oke. Salah kan menurut Anda karena bertentangan dengan rumusan halusinasimu. Tetapi bukan halusinasi, kan udah bilang Yesus sudah mati di kayu salib, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, wajar kita dibawa ke sorga. Kecuali Yesus belum mati di kayu salib, gue dibawa ke sorga, nggak masuk akal. Ini kan Yesus sudah mati, udah ditebus kitanya udah jadi merdeka. Terus kalau ke sorga salah nggak? Nggak ada yang salah, Ucok. Lo aja yang hidup dalam roh perbudakan. Orang ke sorga lo kaget, orang ke Cianjur lo kaget. Kita ke surga udah biasa karena kita udah ditebus, udah dimerdekakan. Katanya lu punya Yesus, hidup lu dalam perbudakan. Orang ke surga lu kaget, orang ke neraka lu kaget. Makanya gue bilang, lo tuh hidup dalam perbudakan yang selalu memutar kayak orang stres. Kita mah udah kelasnya bukan debat, kelasnya udah ketemu Tuhan. Lo kan debat ini kan baru mencari sana, mencari sini, mencari nasib lo. Kita bukan nyari lagi, kita udah ketemu, udah ngobrol. Kelasnya udah beda, Ucok. Namanya kelasnya udah Nabi. Nabi kok orang Musa aja ketemu Tuhan muka dengan muka kok. Nah, sekarang gini, kamu bilang kecuali lo ngaku Nabi. Aduh. Makanya gue udah bilang di dalam gereja Tuhan itu kelima jawatan ini harus ada. Lo kan guru, pengajar Alkitab, oke. Pengajar Alkitab dibanding 5 jawatan itu paling rendah. Yang paling tinggi itu rasul, yang kedua nabi, yang ketiga penginjil, yang keempat gembala. Gembala aja masih lebih tinggi dari lu. Karena kalau nggak diizinin pendeta lo ngajar juga lo nggak bisa ngajar. Misalnya lo masuk room orang, dikit lu dari rumah orang lu jadi gelandangan di luar sana. Lu harus cari gereja-gereja atau room-room yang bisa lu ngajarin ajaran lu. Tapi kalau lu nggak diizinin, lu dikunci pintu, lu jadi jual sayur di luar sana. Makanya kalau rasul itu enggak, rasul itu buka gereja, bikin komunitas, powernya lebih gede dari lu. Nabi itu naik turun surga, kelima ini harus ada di dalam kita. Betul, kita belajar, tapi pengajarnya yang punya link dengan rasul. Luka, kasih tips-tips supaya kita bisa ke surga sebelum waktunya. Ya, pertama dibaptis Islam, ya. Kemarin teman gua dokter di Danau Toba, gua baptis, habis dibaptis, nggak lama 3 hari kemudian dia langsung lihat Tuhan Yesus. Berarti cuma 2 kali masuk surga. Ya iyalah, kan gue udah bilang kalau lo mau penuh ke surga, Yohanes 3:5, barang siapa lahir dari air dan roh, dia akan dipenuhi. Kalau tanda-tanda orang dipenuhi roh, biasanya dia bisa lihat malaikat, bisa dibawa ke surga. Tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Ya, orang teman gue juga banyak kok yang kayak gitu-gitu. Kita dibawa ke surga, ketemu malaikat itu udah biasa. Kalau lo kan enggak, karena lo hidup dalam roh perbudakan. Waduh, kalau yang masuk surga cuma Kristen, berarti surganya mau bajar dong. Surga kan tidak terbatas, jadi bakalan sedikit. Ya makanya kan surga yang masuk surga itu sedikit. Ya tapi nikmatnya luar biasa, kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya sedikit juga bukan berarti terlalu sedikit, ya setidaknya juga miliaran. Di mana ayatnya itu yang dibilang dari ayat mengatakan hanya Kristen yang masuk surga, ada nggak? Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan sorga. Jadi kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak bisa masuk kerajaan sorga. Roh Kudus hanya turun atas nama Yesus, Yohanes 14:26. Kalau nggak pakai nama ini, Roh Kudus akan turun. Mantap nih, mantap. Dari ayat apal, keren.
Lah iyalah, Farid naik di Bubulung, ya naik di Bubulung. Tadi tuduhan Nabi palsu Luga itu tidak bisa dibuktikan secara Gini. Oke, jadi ya nggak bisa lah, orang ini masih debat junior kok cuma itu ini kok. bentar, Lailuga, bentar. Kan Alkitab berkata, Lailuga kan berbicara hamba tadi. Nah, saya harap Lailuga ngerti dengan apa yang Lailuga ucapkan, hamba. Nah, orang kekristenan bukan lagi hamba. Ya, karena menganggap Yesus itu Bapa. Nah, sebenarnya orang yang menjadi hamba dan budak itu yang menolak Yesus Bapa. Itu loh. Jadi kalau Lailuga tidak percaya Yesus Bapa, Lailuga itu namanya masih budak, anak yatim piatu begitu. Bukan, kalau di dalam hubungan antara anak ya kita semua ini anak. Barang siapa menerima Roh Kudus kita disebut anak-anak. Tapi kalau dalam sistem kerajaan kan Tuhan punya kerajaan. Anak siapa? Ada raja, ada hamba. Iya, anak siapa? Kan kerajaan. Ya, loh. Kalau dalam struktur, kalau dalam organisasinya Tuhan itu berlaku raja dan hamba. Tapi kalau dalam hubungan kita secara manusia ya kita berlaku anak. Lailuga anaknya siapa? Anaknya Bapak. Iya, Bapak, namanya siapa? engkau sungguh baik. Ya Iya, Bapak di surga lah, Bapaknya Yesus. Namanya siapa? YHWH, Yesus, sama itu. Oh, jadi Lailuga percaya Yesus Bapa, kenapa dari tadi kok koslet? Ya kosletnya hanya karena Lailuga. Yesus itu firman, Udin, lu susah banget sih diajarin. Memang nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam pemanifestasinya di bumi, kita cuma diberikan memakai hanya nama Yesus, ya. Di dalam nama Yesus setan diusir. Tetapi nama Yesus itu sudah mewakili Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh. Nama Yesus itu juga nama anak, nama Yesus itu juga adalah nama dari Bapa. Kan namamu telah diberikan kepada anak. Berarti Wanes dia. Bukan Wanes, bukan Wanes. Kalau Wanes itu tidak, kalau Wanes itu Yesus itu bukan firman, Yesus itu Bapa. Bukan, begini. Wanes ini mengadopsi dua. Gini gua kasih tambah lu begini ya. Wanes ini mengadopsi dua kekuatan. Dia pakai doktrin karismatik, dia juga pakai. Lailuga dengar dulu. Jadi Makanya kan gua juga begini. bentar dulu. Orang yang menolak Bapa dan Anak disebut antikristus. Nah, Lailuga tahu tidak definisi antikristus apa? Ya lu jangan ngomong antikristus sama gua ini ada kuasa mengusir setan. Gua udah ratusan kali mengusir setan. Saya tanya dulu. Gua udah ketemu Tuhan. Iya, antikristus itu artinya apa, Lailuga? Nah, Kacau lah ini. kalau antikristus itu nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya, nggak ada urapan dia. Makanya yang akhirnya dia beralih sama Beelzebul. Arti dari antikristus itu apa? Antikristus itu Kristus artinya diurapi. Antikristus artinya anti diurapi. Anti Roh Kudus masuk ke dalam dirinya. Makanya ketika gua tanya lo diam dulu. Ketika gua ngomong lo diam, jangan ngomong dulu lo, ya. Lo diam dulu. Mulut lu nggak ada bedanya lo sama si Tokana lo. Begini lo, kalau lo punya Roh Kudus itu tandanya ada. Ya, tanda orang penuh Roh Kudus itu biasanya dia bisa berbahasa roh, dia dalam penyembahan. Ini kan selama ini kan tidak pernah lu tunjukin bagaimana lu cara menyembah Tuhan. Lu kan cuma bersembunyi di balik TikTok. Kalau kita orang-orang di Jakarta kita ketemu, makanya Samuel gua ajak, ayo Samuel, kita nyembah Tuhan. Gua bisa ngeliat manusianya kayak gimana. Ini kan lu main sembunyi. Kalau lu memang Wanes yang benar, lu datang ke Jakarta, lu kopdar sama orang-orang sini. Biar gua tahu siapa lu. Kita lu cuma bertemu di balik media kok orang bilang lu tuh manusia nggak tahu siapa lu. Jadi begini loh. Kenapa sih Samuel nggak bisa ngelak gua? Karena gua mainannya kopdar. Karena Lailuga tidak tahu antikristus, saya kasih tahu. Nggak usah lu ngajarin gua loh, gila. Gak apa-apa, kita berbagi aja Lailuga ya. Gak usah berbagi, sekarang gua tanya, ada nggak mujizat yang pernah lo lakukan? Ada nggak mujizat? Mengusir setan, membangkitkan orang mati, menjadikan mata orang buta, ada nggak di dalam diri lo? Ya, saya bisa menengking roh jahatnya Lailuga dari sini. Ya, banyak kan ngomong lo. Udah, lu tidur aja lah. Tanya, tahu
Gua tiap hari ada mujizat kok. Sementara lu baru mau nonton. Bang Luga izin tanya Bang. Gua itu tiap hari jadwal adu mujizat gua ada. Besok gua melawan Guru 9 Padepokan. Besok lagi gua melawan Dukun di Samosir. Gua main terus. Jaraknya juga 1 meter. Nabi Luga ada yang bertanya Nabi Luga. Bang Luga pernah menerima wahyu gak? Ya pernah. Seringan malah. Sering ya, sering. Itu di luar ruangan apa di dalam rumah itu saat menerima wahyu Bang Luga? Biasanya lagi menyembah. Ketika kita memuji, nyanyi, menyembah tuh dia turun, dia kasih tahu. Ya, pesan-pesan Tuhan. Iya di dalam rumah gitu. Ketika lagi worship, lagi penyembahan, ya lagi berdoa lah. Iya di dalam rumah kan. Kalau lagi berak mungkin nggak dapat wahyu. Enggak. Jarang lah, kan biasanya itu kadang-kadang lagi jalan kaki, gue setel lagu-lagu rohani, BBC turun dia. Kasih tahu tuh ngomong sama gue, ini setan nih, ini bener, ini setan nih, kan tuh ngomong gitu. Jadi gue tahu persis ya, ini anak satu ini siapa. Bang Luga kalau ngusir roh jahat kemana Bang Luga? Dalam rumah atau gimana Bang? Kemarin gua adu mujizat sama Ustadz ya, yang datang kerajaan Majapahit yang umurnya 5.000 tahun coba. Soalnya kan ada nubuat itu banyak nabi palsu menerima wahyu. Lu nggak usah ngomong nabi palsu, yang datang udah buru. Ini yang gua lawan nih Ustadz yang datang kerajaan Majapahit yang datang ngaku lagi umur saya udah 5.000 tahun. Gua bilang sama Ustadz Hans, lu ngapain ngundang kayak ginian sih? Dia yang datang itu. Jangan-jangan yang dimaksud dalam video itu Bang Luga itu gimana itu? Lu kalau nggak ada mujizat lu nggak usah banyak ngomong ucok. Gue udah sering adu mujizat, gue tempeleng semua roh jahat dalam nama Yesus. Lu kalau nggak ada mujizat lu diam aja, lu mending berak aja berak. Ampun. Roh jahatnya diusir kemana Bang Luga? Roh jahatnya Waktu ke surga itu Luga, lu melihat nggak orang-orang suci dari bangsa Arab? Kagak ada. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi itu kan, masa nggak ada? Ada. Orangnya itu Rasul Paulus, Matius, Markus, Lukas di sono ada tempat khusus mereka. Jadi ada suatu ruangan ini khusus para penulis Alkitab. Lu tau nggak siapa yang ada? Ada Matius, Lukas, Paulus. Nabi Muhammad di mana posisinya? Ya pokoknya yang gua nggak ketemu di sono lah, itu aja lah intinya. Takut dia. Kemarin ngakunya kesaksian orang, sekarang kesaksian dia. Mau dapat Ada yang kesaksian gua sendiri, Ucok. Ada yang kesaksian gua sendiri. Ada yang kesaksian teman gua. Kan gua bilang ribuan. Kan gue bilang makanya lah Luga, kalau bicara dalam nama Tuhan itu jangan kebanyakan bohongnya, begitu loh. Bukan bohong, kan gue udah bilang kesaksian itu kan ribuan. Kesaksian yang mana dulu nih? Ada kesaksian gue dibawa ke neraka juga ada. Kesaksian kan ribuan orang. Ada teman-teman gue juga yang puluhan orang juga dibawa ke neraka. Ya, kesaksian juga mereka juga gue ceritain. Jadi kecuali lu tanya, Bang, ini kesaksian siapa nih? Gue sebutin nama-namanya. Kan gue udah bilang yang dibawa ke surga ke neraka itu ribuan orang. Jadi lu mau pilih kesaksian yang mana? Yang mau ketemu si Beelzebul ada, yang mau ketemu Lucifer ada, yang ketemu Mao Zedong ada, yang ketemu Michael Jackson ada, yang mana? Banyak banget. Namanya juga ribuan. Cerita Luga mungkin kalau diceritakan di rumah sakit jiwa orang bisa percaya gitu loh. Ya udah gini aja lah, kalau lo memang nggak percaya, lo memang udah mau ke neraka aja Gi. Gue juga nggak rugi lah, gitu aja. Udah lah, turun aja, turun berisik lo. Lah Luga dulu putih habis bawa ke neraka. Kalau saya percaya Nabi. Kalau orang Yahudi percaya Luga sebagai Nabi masuk surga gak tuh? Nah? Kalau saya kan ya, kalau percaya Luga itu Nabi masuk surga nggak? Ya masuk lah. Artinya lo kan harus ngikutin Tuhan Yesus dulu dong. Ikutin Tuhan Yesus dulu baru. Tuhannya kan YHWH, Tuhannya Yahudi. Nah, tapi saya percaya Luga sebagai Nabi itu ada dispensasi nggak courting dia masuk surga? Ya ada, lo tetap digenjot lo sama Beelzebul.
Berarti Maliki sekarang nggak masuk surga. Nggak masuk, dia udah ada couplingnya, dia di kamar 303, pas di sampingnya siapa? Di sampingnya Hendritan. Tapi udah lah, pokoknya Michael tuh kepada Tuhan Yesus itu, ya udah melawan Bang Luga itu. Udah Malikil, udah gitu aja. Kalau lu memang nggak percaya, karena jangan bikin orang dapat tada 5 kali. Ini satu Indonesia bertada pada dia, mau gimana? Lailuga itu kalau kita pakai jurus kita 1 kali langsung tumbang, pui-pui balacai langsung tumbang. Tapi kita nggak akan gunakan itu Lailuga. Lo cuma debater TikTok, Ucok. Ya, lo cuma debater TikTok via telepon, pengaruh lo tuh nggak seberapa. Ya, benar. Dia belum pernah sama Zakir Naik kan. Lo kan udah pernah tuh internasional, dia belum ada apa-apanya. Belum pernah, dia masih mainannya. Ya, palingnya megang-megang titik si Samuel. Lailuga ajak Malikil adu bahasa roh. Tapi konsep yang lo sampaikan Nabi itu konsepnya Wanas itu tadi. Bukan. Begini, beda-beda tipis emang. Beda-beda tipis karena Wanas ini gini, Wanas ini dia juga mengadopsi kebenaran 50%, dia mengadopsi kebatilan 50%. Jadi dia beda-beda tipis. Karena gua kan mengatakan Bapak itu pikiran, Wanas nggak bisa terima. Bapak itu pikiran, Yesus kata-kata, Roh Kudus itu rohnya. Jadi vonis matinya di situ, formulanya di situ. Lo nolak itu udah, lo ke laut aja. Bagaimana Malikil? Bapak itu pikiran dan sebagainya itu gimana konsep itu? Nggak bisa dia nerima itu. Yesus kata-kata, Roh Kudus rohnya. Tritunggal juga nggak bisa nerima itu. Si Sopiatul. Makanya Sopiatul dan kawan-kawan kan nolak gue sebagai nabi juga. Padahal mereka ini kan musuh. Apa tadi Yosef? Sorry, nggak monitor. Iya, jadi tadi ada konsep Bapak itu pikiran, otak, ya baru Yesus itu apa perbuatan, actionnya. Kata-kata. Hah? Roh itu rohnya. Tadi kan aku bilang teologi organ itu tidak ada dasarnya dari Alkitab, itu teologi halusinasi. Nah, coba itu Luga. Jadi teorinya ada nggak di dalam Alkitab itu dalilnya? Kalau ada dong. Makanya lo beli buku gua, itu udah gua jelasin. Karena Bapak itu punya Luga. Aduh, gimana sih? Sebentar ya. Makanya Bapak itu sifatnya cuma mengutus, dia nggak pernah bertindak. Lu perhatikan, Bapak itu selalu duduk, nggak pernah dia turun naik, dia cuma mengutus. Makanya gue bilang Bapak itu ada pemikiran kan sifatnya kan cuma menyuruh, nggak pernah bertindak. Yang bertindak itu selalu Yesus dan Roh Kudus. Bapak itu nggak pernah. Makanya dari situ kita ambil kesimpulan bahwa Bapak itu memang cuma pikiran. Yesus itulah kata-kata. Itu kan firman, kata-kata dengan mata beda. Bapak bekerja melalui mata, Yesus bekerja melalui mulut. Mata dengan mulut beda. Mata itu lebih mahal. Makanya posisinya dia di atas. Mata itu melihat, mulut berkata-kata, beda ya. Bapak itu mata, mulut berkata-kata, beda kelasnya. Satu tapi kelasnya beda. Lebih tinggi Bapak. Oh, nggak nyampe otak lu ke situ. Itu ngambang, itu kan rumusan sendiri, halusinasi. Ada dasarnya nggak di Alkitab? Ada kan, gue udah bilang tidak. Bapak itu pekerjaannya cuma mengutus. Aku mengutus dan berkehendak. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Bapak selain daripada mengutus dan berkehendak. Mengutus dan berkehendak itu kan pekerjaan pikiran. Di mana dasarnya di Alkitab teologi organ itu? Ada nggak? Di kitab apa? Gini ya, gua kalau menjelaskan ini sebenarnya sama seperti ini, Bill. Lo kan musisi dulu ya. Lo kan musisi. Di dalam musik itu ada yang namanya ilmu tritunggal juga sebenarnya. Namanya melodi, chord dan ritme. Itu dipelajari di SMP. Ya, melodi itu berhubungan dengan pikiran. Melodi didirikan sebagai gitar melodi ya. Nah, kalau chord itu berhubungan dengan hati atau perkataan. Kalau ritme, drum itu berhubungan dengan tubuh, kekuatan gitu. Ketiganya ini satu harmonisasi. Makanya melodi, chord dan ritme namanya dalam pelajaran seni musik. Ini gambaran dari Tuhan. Melodi itu ala Bapa, chord itu ala anak. Gambaran itu
ada nggak di Alkitab dijelaskan nggak kalau Allah yang adalah roh itu terdiri dari apa? Coba kamu jelaskan. Gini ya, oke, ya memang jangan halusinasi yang diajarkan, pakai Alkitab dong. Lu jangan kumat, lu tenang aja. Gua nggak ini memang bukan karena saya ini Lailuga, jujur ya, saya pembasmi nabi palsu, begitu. Ya, tapi kan nggak bisa lo basmi gua, justru gua malah makin terkenal sekarang. Oh, gampang. Lu udah lu basmi aja, nggak bisa lu basmi. Lu aja. Nah sekarang saya mau basmi Lailuga. Kalau lu mau basmi nabi palsu, sekarang saya mau basmi Lailuga nih. Sekarang aja. Di sini aja. Kenapa di Jakarta? Nggak bisa. Aduh, kelasnya udah beda. Gua tinggal di hutan. Berarti Lailuga takut dong. Takut Lailuga. Takut dibasmi kan? Apa? Ya lama-lama gila ya lama. Ini ada stres ya. Bukan stres. Saya gini. Saya dengar udah banyak dari tadi. Saya udah banyak dengar teologi organ itu. Saya tanya, teologi organ ajaran Lailuga itu ada basisnya di Alkitab kagak? Atau hanya halusinasi? Coba jujur. Halusinasi, coba jujur. Oke ya, gue jelasin, bukan teologi organ namanya. Lu jangan jelek-jelekin. Jadi begini, Yesus itu kan kata-kata. Kata-kata itu keluar dari mana? Kata-kata itu keluar dari mulut dan hati. Ya, firman itu di dalam mulutmu dan hatimu. Makanya gue udah bilang, perkataan itu adalah hatinya Bapa. Itu ayatnya ada ya. Firman itu keluar dari mulut dan dari hatimu. Baru di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah hidup. Hidup itu ada di mana? Sumber kehidupan ada di mana? Sumber kehidupan itu ada di jantung, ada di hati. Jantung itu menghasilkan darah, memompa kehidupan ke seluruh tubuh. Kenapa jantung itu letaknya di dada? Kenapa bukan di otak? Itu udah settingannya Tuhan. Karena ini memang Yesus itu sebentar dulu. Ini orang mau dijelaskan. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Lailuga, saya tanya, kamu hidup dengan kata-katamu atau dengan rohmu? Kamu bisa hidup oleh karena kata-katamu atau oleh karena kamu punya roh? Coba jawab. Simpel membantah ajaran-ajaran halusinasi itu simpel. Sesimpel ini. Sebentar. Kamu bilang Yesus kata-kata. Sekarang saya tanya, kamu hidup oleh karena kata-katamu atau oleh karena rohmu? Coba jawab. Balikin lu jago lu imannya aja. Bukan, saya pembasmi nabi palsu. Saya sekarang mau kerja nih. Mau basmi nabi palsu. Coba jawab. Iya, tetapi lu basmi nabi palsu. Jawab dulu. Kamu hidup sekarang. Kamu bisa hidup oleh karena kata-katamu atau oleh karena rohmu? Jawab jujur. Gampang tuh membasminya. Karena jantung. kalau punya jantung, tapi kalau nggak ada roh, you bisa hidup gak? Selesai kalau lu gak? Iya, makanya kan itu satu kesatuan. Cepat bertobat kalau lu gak. Tapi kan yang memompa darah kan bukan roh. Kalau jantung lo juga ditembak, roh lo juga mati. Yang menjadi poin ya, jantung itu hanya organ. Yang menjadi poin manusia itu bisa hidup karena roh. Iya, tapi kan di balik dari organ tubuh kan ada namanya organ roh. Organ roh itulah yang namanya hati. Organ roh. Amsal 4 gimana itu organ roh itu di mana? Coba buktikan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu terpancar dari hati. Amsal 4 ayat 23. Lu belajar lagi. Begini, Lailuga kan berkata Yesus itu hanya kata-kata ya. Dan Lailuga percaya Yesus itu hidup. Nah, saya tanya nih, dari akal sehatmu, kecuali Lailuga udah gak sehat ya, kata-kata bisa membuat manusia hidup kagak? Begini, Yesus itu sebenarnya berarti dulu. Nah, udah. Kata-kata itu berasal dari hati. Makanya saya bilang Yesus itu hati. Lailuga kan mengimani Tuhan Yesus hanya kata-kata. Nah, mayat itu bisa hidup nggak dicemplungin kata-kata? Bisa hidup nggak?
Bedul, hidup itu bukan cuma roh, ada hati, ya. Ya. Roh itu adalah kuasa. Dengerin ya. Yesus itu adalah hatinya Bapa. Hatinya, Bapa itu bukan dari kata-katanya lagi. Berubah lagi. Oke. Kan saya bilang kata-kata itu berasal dari hati. Uraikan. Yesus itu kata-kata, hati apalagi? Uraikan supaya saya bisa ada poin. Kata-kata, hati apalagi? Memang apalagi? Kan Yesus itu kan ayatnya kan Yohanes 1 ayat 1 firman, ya kan? Iya, kata-kata, bisa diam hati apalagi? Bener banget sih. Bukan, saya mau nih pengajaran Ya, kamu itu berbasis Alkitab. Bukan, saya ingin pengajaran kamu. Iya, lu diam dulu kalau gua ngomong, berisik banget ini. Enggak, saya hanya tanya. Iya, gua ngomong lu diam. Oke, silakan. Kata-kata hati. Yang satu nih. Kata-kata hati apalagi? Coba. Orang kalau lagi ngomong lu diam dulu, jangan berisik mulut lu. Nah, gini ya. Kata hati terus? Yesus. Lu Loh, saya enggak diam. Yang satu. Kayak ibu-ibu hamil gitu. Bilang aja lah ya, luga gugup begitu. Yesus itu kata-kata. Oke. Ya. Oke. Nggak kan gugup. Yesus itu kan kata-kata. Kata-kata ini kan keluar dari mana? Kan keluar dari mulut. Firman itu ada di mulutmu dan di hatimu. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan, firman itu adalah hatinya Bapa. Hati itu apa fungsinya? Memancarkan kehidupan. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang itu terpancar dari hati, bukan dari kepala. Bapa itu bukan terang. Yang terang itu adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Sifat Yesus dengan sifat Bapa beda. Sifat Yesus sifatnya menerangi, tapi kalau sifat Bapa sifatnya kudus. Kudus itu artinya dia punya hukum-hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Itu namanya kudus. Makanya dia punya kehendak, jangan membunuh, jangan mencuri, harus taat, harus begini. Itulah kekudusan. Ya, tapi kalau Yesus sifatnya beda. Sifatnya cuma menerangi saja, legowo. Sifatnya menerangi, bukan menentukan. Makanya Bapa dengan Yesus itu beda, sangat berbeda. Sifatnya Yesus cuma menerangi. Kalau sifat Bapa itu menentukan, sama seperti sperma. Sperma itu ketika dia bergabung dengan sel telur, perempuan itu kan sifatnya cuma menampung, dan yang menentukan itu sperma itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari ketuhanan sebenarnya. Nah, makanya Bapa itu lebih tinggi karena dia yang menentukan, dia yang berkehendak. Sementara Yesus tidak punya kehendak apa-apa. Aku tidak mau. Oke, udah cukup, jangan panjang-panjang. Nah, sekarang kan kamu mengimani Yesus itu sang firman. Begini, kalau kita mengacu balik lagi ke belakang, di mana di dalam perjanjian lama Bapa berkata, aku mengutus firmanku jadi penebus, ada nggak? Iya. Ada nggak ayatnya? Iya, ada. Iya, di mana ayatnya? Karena 1 ayat 1 ada mulai dalam perjanjian lama. Di perjanjian lama kita balik ke belakang perjanjian lama, nubuatan. Ada nggak Bapak berkata aku mengutus firmanku sehingga itu bisa membenarkan teologi organ tubuhmu itu? Ada nggak? Ada. Firman yang kuutus tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang kuutus tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan dia akan Yesaya tuh. Yesaya 55 ayat 11 itu kalau kita bawa ke dalam Yunani itu bukan logos, itu rema. Nah, ayo. Oh, dari Yunani ini triknya si lontong dari Yunani. Kan Yesus di dalam perjanjian baru itu hologos. Kalau Yesaya 55 ayat 11 kalau kita bawa ke Yunani di situ bukan logos, rema. Jadi cocokmologi Luga nggak benar. Coba cari yang lain. Lo ini kan hidup di perjanjian baru. Kalau lo sudah hidup di perjanjian baru, jangan lo seperti orang pres kembali lagi ke perjanjian lama. Bukan orang yang hidup di perjanjian bukan kembali ke perjanjian lama, karena Tuhan Yesus berkata di Lukas 24 ayat 44, aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa. Sebentar dulu. Aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Nah, di mana tertulis di dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur bahwa firman datang sebagai penebus? Wahyu 1 ayat 5 kan lu kalau kembali lagi ke sebentar dulu, Wahyu itu firman perkataan Tuhan loh. Makanya kan gue udah bilang, ketika kita hidup di perjanjian lama, lu jangan kayak orang gila balik lagi ke sono. Orang yang di sono pengen hidup di zaman sekarang, lu malah pengen kita mengacu apa yang Tuhan Yesus firmankan.
Ya, Di dalam Wahyu Osip, pasal 19. coba kasih besar kita pelayar Osip. Saya mau baptis Lai Luga ini hari ini. Nggak kuat lo, Cok. Osip kasih besar kita pelayar Osip, rabu-rabu. Osip. Halo, Osip. Osip. Aduh. Nah, ini di Lukas 24 ayat 44, Tuhan Yesus berkata begini nih, ya. Aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi dia datang menggenapi semua tentang dia tertulis dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Yang saya ingin tanya, di kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, Mazmur atau kitab Perjanjian Lama, di mana tertulis firman sebagai penebus? Coba, bisa buktikan nggak? Gini ya. Jangan begini-begini, buktikan. Kita berbasis Alkitab, bukan halusinasi. Ini dengerin dulu. Ketika sudah Yesus datang, dia artinya kan menggenapi, artinya kan lebih jelas dia menjelaskan tentang apa yang dalam Perjanjian Lama. Kenapa lo selalu lari ke Perjanjian Lama? Karena di Perjanjian Lama itu sifatnya masih belum sangat jelas. Makanya bayangan kan? Apa bayangannya? Lo bisa diam dulu. Gue akan dengerin lo diam. Kita nggak boleh diam. Oke, silakan. Ya. Lo akan selalu memakai ayat Perjanjian Lama karena ayat Perjanjian Lama itu tidak sejelas Perjanjian Baru. Makanya lo memakai dalil-dalil Perjanjian Lama untuk mendukung ajaran lo. Tapi sayang, ya, ajaran lo sudah akan dipatahkan di dalam Perjanjian Baru di kitab Wahyu. Ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus memakai jubah yang dicelup dalam darah dan namanya adalah firman.